Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Perkenalkan, saya Meta Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama BES 3 tahun 2025. LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100728. Saya adalah seorang guru SMA Avicenna Jagakarsa di DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran guna menyelesaikan uji kinerja PPG BES 3 dalam jabatan Kementerian Agama. Video ini bertemakan menghindari marah atau godot dan mengontrol diri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak lihat semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan penuh dengan keceriaan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan Raka. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Raka sudah memimpin jalannya doa pagi hari ini. Baik, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bapak ingin memastikan bahwa semuanya sudah dalam keadaan siap. Untuk itu Bapak akan periksa terlebih dahulu kebersihannya dan kerapihan masing-masing diri kalian. Apakah ada sampah di bagian bawahnya? Silakan diperiksa, dicek. Kemudian apakah sudah menggunakan ikat pinggang dengan benar, sepatu dengan benar? Sudah semua? Oke, sudah rapi? Sudah bersih? Baik, alhamdulillah luar biasa. Baik, anak-anakku, selanjutnya juga agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif serta mendapatkan apa yang kita harapkan, kita harus membangun terlebih dahulu sebuah komitmen bersama. Oke? Nah, kira-kira komitmennya apa saja? Ada yang bersedia menyampaikan? Mungkin dari pihak sini? Oke, Katya, apa yang pertama? Tidak tidur selama pembelajaran di kelas. Tidak tidur selama pembelajaran di kelas. Sepakat semua? Sepakat. Baik, yang kedua apa lagi kira-kira? Oke, Feliska. Tidak menggunakan HP saat pelajaran. Tidak menggunakan HP saat pelajaran. Sepakat semua? Sepakat. Baik, satu lagi deh yang terakhir apa? Oke, Kinara silakan. Giat dalam proses belajar atau fokus dalam belajar. Sepakat semua? Sepakat. Baik, alhamdulillah kalau begitu mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran baru. Tapi sebelum itu, mungkin di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, masih ingat? Ada yang masih ingat? Minggu lalu tentang apa yang kita pelajari? Ya, Cira? Sumber hukum Islam, betul sekali. Terima kasih, Cira. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang baru, yang juga sebenarnya masih ada kaitan dengan materi sebelumnya karena berhubungan dengan sumber-sumber hukum Islam, namun diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan untuk menambah keceriaan dan semangat belajar kita hari ini. Kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya gampang dan mudah ya. Tentang rukun iman dan rukun Islam. Kira-kira hafal nggak rukun iman, rukun Islam? Oke, baik. Nanti Bapak akan sebutkan pertanyaan, kemudian Bapak akan tunjuk beberapa orang di antara kalian untuk menjawabnya. Tapi ingat ya, rukun iman, rukun Islam mungkin gampang. Tapi lihat, ada clue-nya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah berpikir sebelum menjawab. Apa? Berpikir? Baik. Nah, oke, siap ya? Oke. Sekarang coba sebutkan rukun iman yang pertama. Oke, paham pertanyaannya ya? Sebutkan rukun iman yang pertama. Coba dijawab Nadia. Rukun iman yang pertama apa?
Ingat clue-nya ya, berpikir sebelum menjawab. Iman kepada Allah. Oke. Jawabannya betul? Jawabannya betul, tapi tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Oke. Perhatikan baik-baik clue-nya. Berpikir sebelum menjawab. Oke. Kita ulangi lagi. Rukun iman yang pertama, apa Fandi? Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Oke, betul jawabannya? Betul jawabannya dan tepat jawabannya. Oke ya. Oke, perhatikan tadi sudah tepat jawabannya. Ada sesuatu yang sudah mengkaitkan dengan clue. Satu lagi. Oke, sekarang nggak Bapak tunjuk. Ada yang bersedia menjawab nggak? Rukun iman yang pertama. Sesuai dengan clue. Ya, Rafka. Iman kepada Allah. Oke, betul sekali Rafka. Iman kepada Allah. Tepuk tangan buat Rafka. Oke, ada yang tahu nggak kenapa Rafka betul? Ya, Atifah? Betul. Jadi ada kegiatan berpikir sebelum Rafka menjawab. Nah, berpikir itu biasanya seperti apa contohnya? Ada kata-kata ada kata-kata, ada pergerakan seperti tangan meletakkan tangan di kepala dan seterusnya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ice breaking sederhana ini bisa memberikan kita lebih semangat dan motivasi lagi. Nah, anak-anakku, selanjutnya pada kesempatan kali ini untuk memberkahi materi kita ya, supaya kita juga tadi sudah terinspirasi, termotivasi dengan ice breaking. Harapannya kegiatan selanjutnya ini adalah tadarus, memberikan kita motivasi di bidang spiritualnya. Oke ya. Sekarang kita akan melakukan tadarus Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Nah, silakan lihat di layar. Kita bareng-bareng baca bareng-bareng ya. Dimulai dari ta'awuz, basmalah, kemudian kita baca surat Ali Imran tersebut. Siap semua? Siap. Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Coba boleh satu orang untuk membacanya? Coba Makna, silakan dibaca terjemahannya Makna. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang beriman bagi jiwa kelapangan maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyertai orang yang berbuat kebaikan. Baik, terima kasih Makna untuk pembacaan terjemahannya ya. Jadi dengan membaca Al-Quran ini harapannya kita semuanya mendapatkan manfaat berupa surganya Allah dan tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, nah ini ada beberapa hal ya yang akan Bapak sampaikan tujuannya. Tapi sebelum itu, nah kita akan melakukan semacam assessment awal untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan assessment ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Kita akan menggunakan aplikasi menti.com namanya. Sudah pernah menggunakan ini? Belum. Oke, kalau begitu silakan dibuka HP-nya, kemudian buka aplikasi atau website dengan judul menti.com. Silakan dibuka menti.com. Oke, sudah ketemu menti.com? Menti.com, ya. Oke, boleh. Sudah, kemudian kalau sudah terbuka, lihat kodenya dan masukkan kodenya.
6305189 itu kodenya. Oke. Sudah? Baik. Kalau sudah, nah di dalamnya sudah ada pertanyaan? Oke, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ada pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda rasakan ketika ada orang yang menghina orang tua atau diri Anda? Betul tidak? Beda pertanyaan? Pertanyaan apa? Oke, itu ada 2 pertanyaan ya. Berarti pertanyaan sebelumnya berarti. Jadi itu pertanyaan kedua. Jadi ada 2 pertanyaan di dalam menti.com ini. Yang pertama, apa yang Anda rasakan? Baru kemudian nanti yang keduanya, solusi apa yang ingin Anda tawarkan dari satu kalimat, dalam bentuk satu kalimat. Oke. Baik, sudah ada yang menulis nih. Apa yang Anda rasakan ketika ada orang yang menghina orang tua atau diri Anda? Ada yang menjawab marah. Ada yang menjawab marah dan sedih. Ada yang merasa bersalah. Ada yang marah dan kecewa. Wah, luar biasa ya. Sudah ada 10 dari 21 orang yang menjawab. Merasa bersalah dan sedih, kecewa, kesal. Oke. Oke, marah dan kecewa. Saya akan marah. Wah, ya. Baik. Oke, hampir semua sudah menjawab. Dari 22 orang, sudah 15 orang yang menjawab. Ternyata hampir semuanya, ya, bahkan bukan hampir ya. Justru kalau dilihat secara langsung, semuanya mengarah ke indikator yang sama, yaitu marah atau kecewa. Wah, ya. Nggak ada yang bahagia ya kalau ada orang yang menghina kita ya di sini ya, alhamdulillah ya. Kalau ada yang marah, wajar karena memang dia menghina. Tapi kalau jawabannya ada yang bahagia dan gembira, wah perlu dipertanyakan gitu ya. Baik, bahkan ada yang melawan katanya ya, ada yang kesal juga dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Pertanyaan yang kedua selanjutnya. Nah, sekarang tuliskan satu kalimat sebagai solusi menghindari amarah atau marah tadi. Tadi kan kalian sudah mengungkapkan ya kemarahan kalian, kekecewaan kalian. Ketika ada orang yang menghina, ada orang yang menghina diri kalian dan orang tua, marah, kecewa, kesel, sebal, bahkan ada yang menulis dengan membalas. Nah sekarang menurut kalian, coba tuliskan, kalau kalian mengalami masa-masa marah tadi, apa kira-kira solusi terbaik yang bisa kalian tawarkan? Oke, sudah ada yang menjawab dari 22, sudah ada 11 orang, ada yang istighfar, ada yang beribadah, ada yang bermain game sampai malam aja, melupakan maksudnya gitu ya. Ada yang istighfar, ada yang beribadah, berwudu ketika sedang marah, good. Tenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, oke. Sebenarnya kita tidak bisa menghindari marah, tapi kita harus bisa mengontrol emosi tersebut, bagus. Luar biasa, jawabannya keren-keren ya, baik. Ternyata semuanya sudah memberikan solusi-solusi terbaik ya. Oke, ternyata sebelum kita memulai materi, sudah banyak di antara kalian yang memahami ya bahwa ternyata marah itu adalah sesuatu yang buruk dan kita perlu ada solusi terbaik. Dan jawaban-jawaban ini adalah menunjukkan bahwa kita sudah bisa mengontrol diri, bagus. Nah, anak-anakku, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Terima kasih yang sudah menulis dan menjawab ya. Silakan letakkan lagi HP-nya. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari itu berhubungan dengan apa yang sudah kalian jawab tadi. Nah, tapi kalau kita perhatikan tadi kan hanya satu indikator ya yang membuat kita marah. Apa itu? Penghinaan. Apakah marah itu hanya disebabkan karena penghinaan? Tidak. Adakah yang lain? Indikator yang lain menyebabkan kita seorang itu marah? Ada ya? Nah sekarang coba perhatikan baik-baik video satu ini. Nah ini ada sebuah video, semuanya biar paham bahwa kadangkala kemarahan itu bisa muncul dari berbagai aspek. Baik, kita dengarkan langsung dari sini, saya suara sini ya. Baik, perhatikan baik-baik bagaimana indikator marah itu bisa berasal dari berbagai hal.
Oke, tepuk tangan sama videonya ya. Yang buat video sangat inovatif banget ya, inovatif sekali ya, kreatif sekali. Baik, nah anak-anakku baru saja kita menyaksikan ada 5 potongan video ya dari netizen lah bahasa kita mungkin ya. Tentang bagaimana ternyata emosi dan marah itu bisa berasal dari berbagai aspek. Tadi ada yang gara-gara iseng gitu ya, mengatai seseorang, kemudian dia lagi serius, tiba-tiba malah dibercandakan. Ada juga yang gara-gara game ya, gara-gara game online sampai membanting HP-nya, melempar HP-nya. Ada juga yang orang iseng, lagi jalan, diganggu dan sebagainya. Ternyata banyak aspek yang membuat seorang itu bisa memunculkan rasa marah dalam dirinya. Nah hari ini kita akan mengkaji lebih dalam, mempelajari lebih dalam tentang bagaimana cara kita bisa menghindari marah dan bagaimana cara kita bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena marah itu penting atau tidak penting sih sebenarnya? Boleh nggak kita marah? Boleh nggak kita marah? Ada masa-masanya kita boleh marah, tapi kita harus bisa mengontrol diri. Dalam keadaan apa kita harus marah dan dalam keadaan apa kita harus bisa mengontrol diri. Nah, untuk materi kita hari ini, judulnya adalah menghindari marah atau godop dan membiasakan kontrol diri. Nah, bagaimana kita bisa menghindari marah tadi? Sebisa mungkin kita hindari. Namun kalau pada kenyataannya memang saatnya kita marah untuk kebaikan, diperbolehkan. Tapi agar kemarahan tersebut tidak menimbulkan yang perbuatan-perbuatan tercela lainnya, maka kita harus bisa mengontrol diri. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menghindari marah atau godop bahasa Arabnya dan membiasakan kontrol diri. Oke? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari marah atau godop. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sebab munculnya sikap marah dan manfaat menghindarinya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang cara menghindari sikap marah atau godop. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mengetahui dalil tentang larangan marah atau godop dan cara menghindarinya baik Al-Quran maupun hadis. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengetahui urgensi, kenapa sih kita harus tahu cara menghindari marah, bisa menganalisis sebab-sebab munculnya marah, bahkan dapat mengontrol diri, coba perhatikan bagaimana berita ini muncul. Nah, Kompas Data di tahun 2022 menyatakan bahwa tingkat kekerasan yang terjadi di usia-usia remaja, kalau kalian lihat di sini, usia 13 sampai 17 tahun ternyata mendominasi. Hampir 10.000 kasus kekerasan terjadi di tengah-tengah remaja. Berarti di usia kalian kan ya? Nah, bahkan lebih jauh lagi tahun 2023 dari data box sama di usia 13 sampai 17 tahun ternyata kekerasan sudah mencapai hampir 8.000. Itu semuanya kenapa sebabnya kira-kira? Karena emosi, marah. Mungkin gak sih kekerasan muncul karena ada kebahagiaan, mungkin gak? Nah, nyaris jarang ya. Walaupun mungkin di antara kalian juga ada yang gemes gitu, lagi seneng gemes. Sampai temannya dicubit, mungkin seperti itu ya. Nah, sampai kesangking gemesnya dia lagi senangnya, tapi dia menyakiti temannya. Tapi itu hanya sedikit saja kasusnya, tapi tidak sampai melakukan kekerasan yang berakibat fatal. Tapi kalau sudah bersumber dari emosi atau marah, ya biasanya akan muncul kekerasan-kekerasan fisik yang bisa menyakiti seseorang, betul? Nah, untuk itulah kita hari ini akan memahami lebih dalam bagaimana sih cara kita bisa mengontrol diri dan kita tahu sebabnya apa sehingga kita bisa mengantisipasinya. Oke? Nah, hari ini saya tidak akan belajar sendiri. Bapak tidak akan menjelaskan materi ini secara gamblang begitu ya. Kita akan melakukan kolaborasi. Artinya kita akan bekerja sama memahami materi ini supaya bisa menghasilkan pemahaman yang utuh. Untuk itu kita akan melakukan kegiatan kelompok, akan membagi menjadi 5 kelompok saja. Nah, pembagian kelompoknya akan Bapak hitung ya. Hitung 1 sampai 5. Jadi yang dapat nomor 1, 2, 3, 4, 5 itulah kelompoknya. Siap semua? Siap. Nah, setelah terbagi kelompok masing-masing, silakan semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Membuat bentukan kotak atau bulat yang melingkar, silakan. Yang jelas supaya kalian mudah untuk menulis dan berdiskusi. Oke, siap ya? Kita hitung dari
kelompok yang pertama. Kelompok? Zahran? Ya, 5. Terus? 6. Satu lagi. Ya. Itulah angka-angka yang merupakan kelompok masing-masing. Sudah tahu semua ya? Coba kelompok 3 angkat tangan yang kelompok 3. Angkat tangan kelompok 3. Yang tadi dapat nomor 3. Oke, sip ya. Nah, yang kelompok 2 angkat tangan. Baik, oke, udah tahu semua ya. Nah, setelah ini silakan semuanya berkumpul membentuk sebuah kelompok dulu. Setelah itu nanti akan Bapak lanjutkan apa yang harus kamu kerjakan. Silakan berkumpul di sini kelompok 1 ya. Kemudian di belakangnya kelompok 2, kelompok 3, 4 dan sebelah sana kelompok 5. Silakan membentuk kelompok. Mejanya silakan dibuat kelompok. 1 2 3 4 5. 5 siapa nih? 5 mana 5? Baik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak akan memberikan instruksi tentang kegiatan kita hari ini. Nah, setelah ini masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 lembar kertas ukuran karton ini. Ya. Oke, 1 lembar karton. Kedua, setelah mendapatkan lembaran karton, Bapak akan bagikan juga lembaran kerja atau lembar kerja peserta didik LKPD. Ya. Setelah itu Bapak juga akan bagikan lembaran-lembaran yang berisi tentang berita atau kasus yang terjadi di sekitar kita yang berkenaan dengan tema kita hari ini. Nah, 3 hal itu silakan kalian analisis dari berita yang Bapak bagikan nanti, kalian analisis sesuai dengan instruksi LKPD yang ada di lembaran ini nanti. Oke? Oke, supaya lebih paham silakan dibagikan terlebih dahulu, mohon bantuannya Naufan, bagikan ke teman-temannya setiap kelompok satu lembar. Baik, selanjutnya Bapak akan bagikan. Nah, di sini ada lembaran yang isinya adalah berita-berita terupdate ya tentang fenomena berita kasus yang disebabkan karena marah ya. Nah, dari berita-berita ini silakan kalian analisis dari instruksi yang ada di LKPD tersebut ya. Yang pertama tentu saja kamu pilih 1 orang untuk membacakan instruksinya, kemudian pahami dan jawab pertanyaan sesuai dengan instruksi LKPD. Oke? Oke, Pak. Silakan dibaca. Selanjutnya silakan semuanya bisa melakukan diskusi ya. Salah satu dari kelompok, anggota kelompok membacakan berita tersebut di hadapan teman-temannya. Sembari yang lainnya bisa mendengarkan, memahami kejadian yang terjadi dalam berita tersebut. Baru setelah itu kemudian silakan diskusi sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Gimana? Ada kesulitan? Solusinya nanti bisa dilihat dari terjemahannya ya. Nggak usah tulis ayatnya, nggak usah tulis hadisnya, tapi apa solusi yang dilakukan. Hadis pertama. Sesungguhnya saya mengetahui hadis pertama tidak dibaca oleh orang lain maka anda jika membaca kamus. Solusinya apa? Membaca kamus berdasarkan hadis. Contoh ya. Nah, seperti itu. Silakan ketemu yang lain boleh. Boleh 2 atau 1-2 boleh. Ya. Gimana? Silakan. Boleh dibagi tugasnya ya. Sampai menjawab pesan juga boleh. Untuk solusi dari hadisnya karena bisa diambil 1 atau 2 saja ya dari hadisnya. Tidak perlu harus semuanya. Oke. Kelompok 3 udah oke? Oke, sip. Kelompok 4 sedang menyalin, kelompok 5 sudah. Oke. Sembari menunggu kelompok 4, dengarkan semuanya. Setelah ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian tuangkan, tuliskan di atas kertas karton. Nah, teknisnya kita menggunakan sistem ini ya, alurnya. 2 stay, 3 stay. Kalau anggotanya ada 5 orang, maka 2 orang standby di tempatnya, kelompoknya. Sedangkan 3-nya nanti akan berkeliling ke kelompok-kelompok yang lain. Kalau anggotanya 4 orang, maka 2 yang tetap di kelompoknya, 2 yang nanti akan berkeliling ke kelompok lain. Oke? Jadi 2 orang sebagai presenter,
yang mempresentasikan hasil diskusi, 2 lagi atau 3 lagi sebagai observer. Melakukan observasi dari hasil presentasi teman-temannya. Nah sekarang tentukan siapa yang stay, siapa yang tetap di kelompok, dan siapa yang keliling muter-muter. Silakan. Nah, oke. Untuk presenter, silakan dipersiapkan apa yang harus kalian jelaskan ke teman-temannya, ya. Dengan harapan yang kamu sampaikan itu bisa dipahami oleh mereka, jelas, paham, mengerti, ya. Sehingga mereka bisa mencatat hal penting yang didapatkan dari keliling tadi, oke? Baik, sekarang untuk observer. Jadi alurnya adalah nanti yang kelompok 1 sama kelompok 1 nanti akan berkunjung ke kelompok 2. Yang kelompok 2 siapa? Akan berkunjung ke kelompok 3. Terus ya, yang kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5. Mereka itu 3 remaja itu dicengkokkan miras yang dioplos oleh alkohol. Baik, terima kasih untuk para presenter dan observer yang baru saja melakukan kegiatan presentasi dan mendengarkan paparan teman-temannya. Selanjutnya, Bapak minta masing-masing kelompok yang tadi menjadi observer berdiri di tempat saja untuk menjelaskan apa yang didapat dari hasil keliling kelompok tadi. Cukup pilih salah satu saja yang kalian temukan dari sebabnya apa dan solusi yang tawarkan seperti apa. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan berdiri kelompok 1. Jadi hasil observasi keliling, kita tadi keliling ke kelompok 2, yaitu depresi karena cerai. Oke. Jadi penyebabnya itu depresi karena cerai sehingga melakukan kekerasan kepada anaknya. Dan dampaknya itu ada korban kekerasan dan tindak pidana terhadap pelaku. Solusinya itu berdiri dan menenangkan emosi saat marah. Oke, baik. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, terima kasih. Kelompok 2 silakan. Satu saja pilih kelompok mana yang ingin kalian sampaikan hasil observasinya. Satu saja. Jadi hasil observasi keliling kita ke kelompok 3, permasalahannya itu ada pergaulan bebas dan penganiayaan yang berujung kematian. Solusinya, jika kalian marah, duduk dan berdiam diri serta mendekatkan diri kepada Allah. Oke, baik anak-anakku, baru saja kita telah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Mulai dari diskusi tentang kasus dan berita yang terjadi, kemudian melakukan presentasi dan observasi, dan diakhiri dengan penyampaian hasil observasi. Nah, dari semua yang telah kalian lakukan tadi, seharusnya kita sudah mulai memahami apa sih sebab terjadinya munculnya sebuah emosi atau marah tersebut, dan bagaimana cara kita bisa mengontrol diri kita supaya tidak terlanjur berlebihan ketika munculnya rasa marah tadi. Ya, kalau Pak rangkum dan dari yang kalian tuliskan, ya, di sini katakan bahwa ternyata sebab-sebab munculnya marah itu bisa banyak hal, mulai dari adanya perdebatan perselisihan, adanya depresi tadi ya, seorang ibu-ibu depresi, marah, kecewa, ada yang karena faktor kelelahan, ada yang karena faktor alkohol. Untuk menyempurnakan materi kita hari ini, agar Bapak juga yakin bahwa kalian semuanya telah mendapatkan banyak manfaat dari materi kita ini, kita akan tutup ya dengan assessment menggunakan aplikasi Quizzes. Tapi sebelum ke sini, Bapak ingin merefleksikan terlebih dahulu. Ya, kita akan refleksi terlebih dahulu apa sih manfaat yang sudah kita dapatkan dari materi kita hari ini. Ada nggak yang bersedia di sini yang mau memberikan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bersedia menyampaikan? Mungkin oke, silakan Kang Tia. Jadi pada intinya marah itu memang pastinya akan dirasakan oleh setiap manusia, dan penyebab dari marah itu sendiri beragam, mulai dari perselisihan atau permasalahan yang terjadi atau mungkin faktor kelelahan dan faktor lainnya. Tetapi marah itu sendiri wajib diatasi dengan cara dengan beberapa cara, mulai dari kita harus lebih bisa mengontrol diri lagi, bukannya atau mungkin
lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca ta'awudz, subuh dan sebagainya. Oke, baik anak-anakku, sekarang kita akan menggunakan aplikasi yang kedua yaitu Quizizz. Silakan dibuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan jawab sebaik mungkin. Oke, kita lihat siapa yang menang. Rasa saja yang nomor 1, tepuk tangan. Nomor 2 Gali dan nomor 3 Zahran ya. Oke, semuanya laki-laki, selamat buat Rasa, Gali dan juga Zahran. Baik anak-anakku, dengan berakhirnya penyelesaian ya asesmen terakhir menggunakan aplikasi Quizizz, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita, khususnya bagaimana cara kita bisa terhindar dari perbuatan atau dari perbuatan marah tadi dan bisa mengontrol diri kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.